Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kajian rutin kita, kajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu kitab yang berbicara tentang peringatan terhadap peristiwa-peristiwa kematian dan juga perkara yang terjadi di hari kiamat. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-6, yaitu bab sakaratul maut dan hal-hal yang menggiring kepadanya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dalil-dalil bahwasanya kematian itu memiliki sekarat, ada sakaratnya. Di antaranya firman Allah dalam surat Qaf, kemudian dalam surat Al-An'am, kemudian Al-Waqi'ah dan yang lainnya, serta sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, itu pada halaman yang ke-36, bahwasanya Nabi SAW beliau itu meninggal dalam pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau berada di antara perut dan dagu beliau. Jadi di sininya, di tengah-tengah. Jadi ketika Aisyah menurunkan dagunya itu ketemu dengan kepalanya Nabi SAW, ya. Jadi dipeluk sama Aisyah radhiyallahu taala anha, seraya mengatakan Ar-Rafiq Al-A'la, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Disebutkan di situ di halaman yang ke-36 di bagian yang paling bawah, dikatakan wa dzakara al-Muhasibi fi ri'ayah. Al-Muhasibi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab yang berjudul Ar-Ri'ayah, apa kata beliau? Anna Allah taala qala li Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Allah taala pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ya Khalili, wahai kekasihku, kaifa wajadtal maut, bagaimana engkau merasakan kematian? Jadi Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang bagaimana kematian yang beliau rasakan. Qala, maka Ibrahim mengatakan, seperti besi yang dipanaskan dan diletakkan pada bulu wol yang kering, kemudian ditarik. Gimana maksudnya? Pernah lihat bulu wol yang kering? Kayaknya di Indonesia jarang ya, karena wol itu identik dengan pakaian musim dingin gitu. Jadi kayak bulu wol itu dari anu kan, bulu domba itu kan. Jadi besi yang panas diletakkan di situ, berarti kan dia mengkerut jadinya. Dia nyatu dengan besi itu, ketarik semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah meringankan hal itu kepadamu wahai Ibrahim, bahwasanya orang-orang yang beriman ketika meninggal tidak seperti orang-orang kafir, sebagaimana yang kita sudah sebutkan, ya, sekaratnya tidak terlalu parah, ya, kemudian itu sebagai penghapus dosa,
lalu ruh yang dicabutkan dari jiwa orang yang beriman itu tidak lebih sulit daripada ketika malaikat maut mencabut ruh dari jasadnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya keras sebagai hukuman bagi mereka. Itu baru hukuman pembuka. Taib. Kemudian disebutkan di situ di halaman 37 di bagian yang tengah, saya loncat ya. Itu dari perkataan Amr bin As radhiyallahu taala an. Ketika Amr ibn As radhiyallahu taala anha didatangi kematian, maka anaknya berkata kepada beliau, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah berkata kepada kami, seandainya aku bertemu orang yang berakal lagi cerdik saat maut mendatangiku, sehingga ia bisa menggambarkan kepadaku apa yang ia rasakan." Maka anaknya mengatakan, "Engkaulah orang itu wahai ayah." Ya. Jadi Amr bin As ini merasakan sakaratul maut yang sangat keras. Maka dia pun menceritakan kepada anaknya, "Wahai anakku, demi Allah, ketika sakaratul maut itu datang, seakan-akan lambungku berada di sebuah kotak, kemudian ditusuk-tusuk jarum beracun ketika aku bernafas, dan seakan-akan potongan besi penuh duri ditarik dari kedua kakiku hingga kepalaku." Sakit ya, mengerikan. Nah, ini gambaran dari bagaimana sakaratul maut itu sangat luar biasa dahsyat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innalil mauti sakarat." Setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Ya. Dan kondisi sakarat seseorang itu berbeda dengan yang lainnya, tidak sama. Tergantung sejauh mana keimanan kita kepada Allah dan sejauh mana tingkatan dosa kita. Semakin banyak dosa kita, bisa jadi dia semakin berat dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu, sehingga nanti di akhirat tidak dihapuskan dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang mana intinya kita mempersiapkan diri sebelum kematian itu datang. Karena itu merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan. Bayangkan kematian datang diawali dengan sekarat, kemudian ditariknya ruh. Berarti kan sudah selesai kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tinggal kita menunggu waktu yang sangat panjang. Alam kubur itu atau alam akhirat alam yang panjang, bukan alam yang pendek kayak dunia. Kita menganggap usia 60-70 itu sudah panjang. Tapi kalau dibandingkan dikonversikan ke dalam alam akhirat, maka tidak ada apa-apanya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan satu hari di alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun. Andaikan taruh ada usia kita 100 tahun, berarti baru 1/10-nya. Baru 10%-nya dari usia akhir itu baru 1 hari. Itu baru 1 hari itu. Gimana kalau 10 hari, 20 hari, 30 hari? Lama. Terasa lama. Belum nanti kita berbicara peristiwa yang lain di hari kiamat, padang mahsyar, hari hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Lama, sangat lama. Makanya hari kiamat itu hari yang sangat panjang. Sebelum seorang masuk ke dalam surga itu hari yang sangat panjang. Panjang sekali. Dan kita membutuhkan persiapan yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Kafabil mauti mau'idhah." Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Apa sih yang kita mau siapkan banyak-banyak di dunia ini? Kalau kita termasuk orang-orang yang secara usia sudah mulai tua, perbanyaklah mengingat Allah.
Di dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang namanya bab raqaiq, bab yang berbicara tentang bagaimana melembutkan hati. Nah, di dalam bab itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yaitu tentang peringatan kepada orang-orang yang telah berusia 60 tahun. Yang mana Nabi SAW menyebutkan usia 60 tahun itu merupakan usia yang dikatakan cukup panjang untuk dia bisa berpikir dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, falamma balaghu arba'ina sana, dalam surat Al-Ahqaf, bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita ketika umur 40 tahun. Kemudian Nabi mengatakan tadi umur 60 tahun. Artinya Allah sudah memberikan warning awal kepada kita ketika usia kita menginjak 40 tahun. Ini warning awalnya, peringatan awalnya. Kalau mau diibaratkan kata para ulama seperti lampu traffic light gitu loh. Sudah dia lampu kuning. Nah, lampu kuning itu 40, itu peringatan. Kalau lumrahnya kan hijau, kuning, merah kan gitu kan. Ya, ada juga nanti merah, kuning lalu hijau lagi. Tapi lumrah kita berbicara lumrah, merah, hijau, kuning, merah. Nah, ketika sudah masuk kuning, kita kan disuruh untuk berhati-hati. Ini peringatan. Cuma banyak di antara kita yang tidak sadar akan peringatan ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah sering memperingatkan kepada kita. Cuma itulah manusia. Makanya harus sering diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Karena manusia itu sangat butuh kepada yang namanya peringatan. Butuh untuk selalu diingat. Karena sifat dasar kita sendiri adalah nasia, lupa. Jadi kalau orang lupa itu harus diingatkan, selalu diingatkan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah kalau masih banyak orang-orang yang mau mengingatkan kita. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita, maka bisa jadi itu salah satu tanda kebinasaan kepada diri kita. Maka kita bersyukur jemaah, masih ada teman yang menasihati kita, ada istri yang mungkin mau mengingatkan kepada kita, ada sahabat-sahabat terdekat kita yang mau mengingatkan kita. Bersyukur. Apalagi itu merupakan suatu peringatan kepada kebaikan. Harus lebih kita bersyukur. Karena para ulama mengatakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia bukan hanya berupa fulus, tapi nikmat yang paling agung setelah nikmat hidayah, Allah memberikan kita nikmat teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kepada kita, yang selalu memberikan nasihat kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik. Kemudian dikatakan di situ faslun ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Qad ana lin-na'im an yastayqidha min naumihi. Sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang tidur untuk dia bangun dari tidurnya. Ya. Sudah saatnya untuk orang-orang yang tidur untuk dia bangun dari tidurnya. Wa hana lil ghafil an yatanabbaha min ghiflatihi atau min ghaflatihi. Dan sudah saatnya bagi orang-orang yang lalai untuk mereka itu meninggalkan kelalaiannya. Terlalu sering kita lalai ini. Dilalaikan kita dari mengingat akhirat. Apalagi kesibukan-kesibukan dunia kita nih jemaah, menjadikan kita dilalaikan mengingat akhirat. Padahal di dalam Al-Quran
Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka itu punya kesibukan, tapi mereka dalam surat An-Nur, bukan Al-An'am ya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-37. Allah memuji orang-orang yang memiliki kesibukan, tapi kesibukan mereka tidak dilalaikan. Tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran tadi, dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubi wal absar. Yang mana mereka tidak dilalaikan dari perniagaan mereka, dari bisnis mereka, dari pekerjaan mereka, dari jual beli mereka, dari kesibukan dunia mereka. Mereka bekerja, mereka cari nafkah, mereka cari kehidupan dunia ini, tapi semua itu tidak menjadikan mereka lalai dari apa? Dari berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, mendirikan sholat ketika waktunya sholat. Mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka menuju panggilan Allah Ta'ala. Fa'idha qudiyatis sholat fantashiru fil ard. Dan ketika mereka selesai melaksanakan ibadah sholat, mereka pun kembali melakukan aktivitas mereka. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Allah sebutkan tentang, kalau tadi Allah sebutkan tentang hablum minallah, Allah ingatkan pula mereka tidak lupa untuk menjaga hablum minan nasnya. Kita ini sering lupa untuk menjaga hablum minan nas, fokus selalu menjaga hablum minallahnya. Padahal di antara buah hablum minallah seseorang itu baik, itu tercermin dari hablum minan nasnya. Bagaimana hubungan sesama manusianya. Dan salah satu cara mewujudkannya Allah sebutkan di sini wa ita'iz zakah. Mereka memberikan zakat, membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut. Dia berbagi karena dia ingat sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Itu amal yang sangat dicintai. Dan salah satu mewujudkannya itu adalah dengan kita memberikan zakat kepada mereka. Mereka bahagia aja. Para ulama mengatakan, andai kata dengan lisan seseorang kemudian hati seseorang menjadi tenang, itu sudah dikatakan sebagai sebaik-baik amal di sisi Allah. Bagaimana kalau orang itu diberikan harta, diberikan zakat, kemudian dia itu berbahagia dengan zakat tersebut dan dia bisa merasakan apa-apa yang ingin dia makan di atas muka bumi dengan zakat yang kita berikan. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan di sini tidak dilalaikan. Mereka punya pekerjaan, mereka punya kegiatan, mereka punya kesibukan. Tapi ketika datang waktunya ibadah, ketaatan dalam keseharian mereka, mereka tidak lupa kepada Allah. Allah puji orang-orang seperti ini. Dan ini yang jarang ada di dalam diri kita, masyaallah muslimin. Kita kalau sudah sibuk dengan pekerjaan kita, kita lalai dari mengingat Allah. Kita lupa dari mengingat Allah. Hati kita terpaut dengan dunia tersebut. Hati kita mulai dikontrol dengan dunia tersebut. Maka celaka orang-orang yang menjadikan dirinya dikuasai oleh dunia, bukan dia yang menguasai dunia. Karena ketika seorang dikuasai oleh dunianya, ya, oleh kesibukan-kesibukannya, itu yang akan menyebabkan dia akan sangat mudah untuk lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jatuhlah dia nanti ke dalam sifat lalai. Kalau sudah lalai, maka rentetannya adalah kebinasaan kepada kita. Nah, Imam Al-Qurtubi di sini mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang tidur, bangkitlah, bangun, persiapkan diri. Wahai orang-orang yang melalai, tinggalkan kelalaian itu. Sudah saatnya kita ini menjadi orang yang melek sadar.
Usia semakin bertambah, kesempatan beramal semakin berkurang. Hari yang ada sekarang tidak akan pernah datang lagi. Yang adalah ada esok. Kamis ini tidak akan pernah datang lagi. Kamis hari ini, yang ada Kamis besok, besok dan besok. Besok, lusa dan seterusnya Kamis yang ada. Tidak ada lagi Kamis hari ini. Maka sebelum Kamis ini berlalu dari diri kita, hendaklah kita isi dengan amal ibadah. Maka kita diingatkan di sini, ya, sudah saatnya kita berhenti dari kelalaian kita. Lalu apa kata beliau? Kata Imam Al-Qurtubi, qabla hujumil maut bimararati kasihi, sebelum datangnya kematian dan sebelum anggota badan itu semuanya terdiam, kaku. Orang kalau mati kan kaku kan, dingin, kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Detak jantung berhenti, mulut tidak bisa berucap, ingin meminta tolong pun sangat tidak bisa. Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat bertemu dengan penghuni-penghuni bumi di dalamnya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka datang menggerogoti kita dan kita pun pasrah. Dan yang lebih sedihnya, ketika kita diantar ke kuburan, kemudian kita dikuburkan, diletakkan di dalam lahat kita, ditutup dengan tanah, Allah memperdengarkan langkah kaki orang-orang yang mengantarkan kita, termasuk keluarga kita, pergi meninggalkan kita sendiri. Pergi meninggalkan kita. Kita mau teriak, mereka tidak dengar. Kita mau bilang jangan pergi, mereka tidak bisa dengar, saudara. Yang ada kita terbujur kaku, siap menerima datangnya tamu yang sangat agung, malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya sama kita. Coba kita bayangkan jemaah, dalam kondisi seperti itu, tidak ada teman, terbujur kaku, ya, siap untuk menerima pertanyaan. Bagaimana kondisi yang sangat dahsyat yang tidak bisa kita bayangkan. Kita kadang-kadang datang penguji saja, ya. Taruh kalau kita misalkan di kampus datang tim asesor misalkan, atau di rumah sakit tim akreditasi, gitu. Ini kita sudah siap loh, ini bahan ini untuk akreditasi nih, sudah siap nih. Datang asesornya, enggak bisa ngomong kita. Enggak bisa ngomong kita. Itu baru ujian dunia, pertanyaan-pertanyaan dunia. Bagaimana sekarang kalau tim asesornya itu enggak senyum, bengis, keras, bawa palu lagi, enggak bisa jawab, pang, hancur, dikembalikan lagi. Ya. Ngeri, mengerikan. Kita ke ujian-ujian dunia saja itu keringatnya sudah segede-gede gini nih. Dia takut tidak bisa jawab. Padahal ujian dunia ya kalau kita salah kan tidak apa-apa, revisi gitu kan ya. Revisi kan, ya, ujung-ujungnya revisi sudah. Orang ujian tesis, disertasi, ya, mempertahankan disertasi, iya mempertahankan disertasi. Ujiannya ya gitu-gitu, setelah itu ya udah Anda dinyatakan lulus tapi dengan, ya, dan sudah di disertasinya direvisi, setelah itu sudah selesai. Akhirat tidak ada revisi itu. Tidak ada ceritanya bilang sama malaikat, sebentar nanti datang lagi ya, saya tak belajar dulu. Enggak, no kayak ngono. Tidak ada kayak gitu. Ngeri jemaah. Nah, sekarang nih kita nih lalai gitu loh, mengingat akhirat, lalai mengingat kematian, lalai mempersiapkan diri. Ya ikhwan, ya. Sampai kapan kita ini mau lalai? Sampai kapan kita ini lupa akan kehidupan kita yang kekal abadi? Ya. Padahal peringatan-peringatan datang kepada kita dengan silih berganti. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran. Makanya Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran itu, la'allakum yatadzakkarun.
supaya kalian bisa berpikir. Ya. Liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Allah sebutkan ulil albab, Allah sebutkan la'allakum yatadzakkarun, la'allakum yatafakkarun, supaya kalian mau benar-benar mengambil pelajaran dari semua itu. Tapi kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah karena hati kita ini dipenuhi dengan gembok-gembok sehingga nasihat-nasihat yang sangat banyak itu tidak bisa masuk dan merasuk di dalam hati-hati kita. Fa subhanallah jemaah. Ya. Sudah saatnya nih kita bangkit. Jangan sampai kita lalai. Ya. Nah, sebentar lagi kan Ramadan tuh. Siapa tahu itu Ramadan terakhir, kan kita tidak ngerti. Kadang-kadang ada orang itu besoknya Ramadan, malamnya mau tarawih meninggal. Tidak ngerti. Besoknya Lebaran. Ya. Hari ini hari terakhir ternyata. Allah pasti berikan kesempatan kepada dia untuk merasakan Ramadan. Ada orang nggak bisa merasakan Ramadan. Makanya di beberapa pengajian saya sering sampaikan, manusia itu silakan mau berekspektasi setinggi apapun terserah. Dia mau memiliki cita-cita sebesar apapun terserah. Tapi ingat, yang menentukan realnya adalah Allah. Takdir itu kembali kepada Allah. Ya. Silakan kita memiliki ekspektasi setinggi-tingginya terserah. Oh, saya mau gini, begini. Tidak ada yang larang. Dan Nabi pernah menggambarkan semua itu kan. Ketika Nabi membuat sebuah kotak. Kemudian di tengah kotak itu ditaruh titik. Dari titik itu ditarik garis panjang sampai melebihi kotak itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kotak ini usia. Usia. Titik itu manusia. Garis itu angan-angan. Angan-angan manusia melebihi usia. Usianya 40, angan-angannya 100 tahun. Kan banyak yang gitu kan? Usianya 50, angan-angannya sampai 150 tahun. Dia lupa. Di antara perkara yang dia tidak pahami adalah masalah usia. Kan Imam Syafi'i banyak dalam sebuah bait syair beliau berkata, terutama yang berkaitan dengan nasihat-nasihat seperti itu. Ya. Betapa banyak anak kecil, kata beliau, yang diharapkan tumbuh besar, tumbuh dewasa akan menjadi sebuah kehormatan bagi orang tuanya. Tahu-taunya dia pun diambil di masa kecil sama Allah. Banyak yang seperti itu. Betapa banyak orang tua yang menanti akan lahirnya buah hatinya. Tahu-tahu pergi ke dokter periksa untuk yang terakhir, USG terakhir, anaknya sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal. Karena nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi ya, lalai ini perlu dihilangkan sebelum datangnya kematian. Sebelum tubuh itu tidak akan bisa bergerak, sebelum anggota tubuh kita akan terbujur kaku segala macam. Ya. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humudu anfasihi, sebelum redam nafasnya akan berhenti. Wa rihlatihi ila qabrihi, dan sebelum dia itu dibawa ke kuburannya. Wa maqamihi baina armasihi, dan sebelum ia ditinggal di dalam kuburannya. Bangkit dari kelalaian. Tinggalkan kelalaian. Karena ingat, al-ghaflatu min sihami syaitan. Kelalaian itu merupakan pintu dari pintu-pintu syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam sebuah kitab beliau pernah menyebutkan ada 7 pintu yang akan menjadikan manusia itu disesatkan oleh syaitan. Ada 7 pintu. Yang pertama disebut dengan pintu syirik namanya. Babus syirki. Jadi manusia akan dimasukkan ke dalam pintu syirik. Tidak dibuat terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Dan ini pintu yang paling berbahaya, pintu syirik.
Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad habita amaluhum. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka niscaya seluruh amal ibadahnya akan terhapuskan. Karena ingat, perlu untuk perhatikan jamaah, orang meninggal di atas kesyirikan, tidak bertobat, statusnya ya orang ini secara otomatis bisa kufur, keluar dari Islam karena dia termasuk pembatal keislaman. Tapi kita tidak boleh mentakyin. Mentakyin itu apa ya? Ya, tidak boleh lama dia misalkan kita tahu dia adalah pelaku syirik. Dia tidak bertobat, mungkin dia tidak pernah dengar dia bertobat, mungkin dia tidak pernah dengar dia itu kembali kepada Allah. Kita tahunya dia meninggal di atas kesyirikan. Contoh dukun misalkan seperti itu ya. Ya. Dukun misalkan meninggal, dia tidak bertobat sama Allah. Kita katakan kondisinya dia meninggal di atas kesyirikan, tapi orangnya belum tentu, karena bisa jadi dia di dalam akhir kehidupannya mungkin dia kembali kepada Allah. Ya. Itu perlu dipahami itu. Takutnya nanti kita dibilang radikal nanti. Bahaya. Jadi pintu syirik ini pintu yang berbahaya. Yang kedua, kalau iblis nggak mampu menyesatkan kita dari kesyirikan, mungkin karena ilmunya sudah tinggi ya, masuk ke pintu yang kedua, pintu bid'ah. Makanya ada sebuah ungkapan, al bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada orang maksiat itu tahu dirinya maksiat, tapi orang melakukan bid'ah nggak tahu dirinya melakukan bid'ah. Yang mereka tahu itu ini kan amalan, ini kan ibadah, masa ini tidak boleh katanya. Ya Wahabi ngelarang sholawatan. Yang larang sholawat itu siapa? Nggak pernah kita ngelarang sholawat itu. Yang nggak boleh itu ditambahkan an-nya itu loh. Ya. Sholawat itu boleh jemaah. Ya. Tambahannya itu tidak boleh. Tahlil boleh. Yang nggak boleh itu ya tambahannya itu. Yasin, siapa lagi? Yasin dari Al-Quran. Yang nggak boleh itu nggak boleh annya itu loh. Annya itu nggak boleh. Ya. Akhirnya bukan perbedaan pendapat jadinya. Perbedaan pendapatan. Banyak yang tobat akhirnya pendapatannya berkurang. Ya toh? Akhirnya fitnah sana sini, tuduh sana sini. Oh, Wahabi itu begini. Ya. Maka kan ada seorang dai itu kemana-mana, kalau ke dakwah itu kerjanya cuma memfitnah aja gitu kan. Ya, ciri-ciri Wahabi. Ngelarang tahlilan, ya Allah. Ngelarang yasinan katanya gitu. Ya. Ngelarang untuk ziarah kubur. Yang ngelarang ziarah kubur siapa? Ini kita belajar kitab disuruh ziarah kubur ini. Ya. Ini loh kita Imam Al-Qurtubi kita baca disuruh untuk ziarah kubur. Kok bisa kita ngelarang ziarah kubur? Aneh gitu kan. Padahal kita ngantar orang ke kuburan secara nggak langsung itu sedang ziarah kubur atau ziarah kubur. Orang-orang nggak jelas kayak gitu. Dan perhatikan orang-orang seperti itu Allah hinakan mereka, karena mereka itu menentang sunnah Nabi SAW. Siapa yang menentang sunnah Nabi, Allah hinakan. Cepat atau lambat Allah akan tunjukkan kejahilan mereka melalui lisan-lisan mereka. Ya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yuridu liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Hati-hati. Ya, Allah lebih tangguh dalam masalah ini. Ya. Mau bagaimanapun kita berusaha untuk kita memadamkan cahaya Allah, memadamkan dakwah yang hak ini, tidak akan bisa. Allah punya cara tersendiri untuk menolong agama ini, menolong dakwah yang hak ini. Andai kata misalkan nih, tidak ada yang mau menolong agama yang hak ini, tidak ada yang mau menolong dakwah ini, Allah yang pasti akan menolongnya. Allah yang pasti akan menolong. Tidak usah khawatir.
Itu pintu namanya pintu bid'ah. Yang ketiga, kalau nggak bisa bid'ah, masuk ke dalam pintu dosa besar. Jadi dosa besar dibuat kita terjatuh dalam dosa besar. Dan ingat kata Imam Ibnu Qayyim, iblis itu mulai dari yang atas, dari yang paling besar dulu sampai ke bawah. Kalau dosa besar nggak bisa, masuk pintu yang keempat, dosa kecil. Dijadikan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Makanya Nabi mengatakan apa? La tahqiranna shaghiratan, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Begitu pula amalan kecil jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai', jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. Kita pinginnya amalan yang besar, jangan, amalan yang kecil diperhatikan. Karena dari amalan yang kecil akan terbiasa melakukan amalan yang besar. Begitu pula jangan fokus kepada dosa besar saja, tapi dosa kecil perlu untuk diperhatikan. Karena akan terbiasa melakukan dosa besar ketika kita meremehkan dosa-dosa kecil. Kalau itu tidak bisa, masuk ke pintu yang kelima. Apa pintu yang kelima? Mereka jadikan kita berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah. Apa contohnya perkara mubah? Mancing dari pagi sampai malam. Mancing itu boleh, siapa bilang nggak boleh? Cuma kalau antum dari pagi sampai malam nggak sholat ya nggak boleh. Pergi ke laut mancing gitu kan? Ya nggak boleh jemaah. Tapi kalau antum mancingnya misalkan ya mancing ala kadarnya, untuk kalau sudah dapat beberapa ikan misalkan, ya, kalau nggak dapat ya sudah qadarullah, hari ini nggak dapat misalkan pulang, ya untuk ya sudah kembali untuk ibadah kepada Allah Taala, itu nggak apa-apa. Tapi ini saya sering lihat itu kebanyakan orang mancing, apalagi dulu kebiasaan kita. Saya dulu waktu SMP itu sering mancing di laut malam-malam. Mancing di laut, kita naik sampan coba. Ya, rumah saya kan dekat laut. Jadi kalau misalkan tidak ada bulan, naik sampan kita pergi mancing. Kalau ada bulan gak ada ikannya, nggak keluar ikannya itu. Nah, itu malam-malam pergi mancing gitu. Tapi sekarang saya nggak senang mancing, nggak tahu ya. Mungkin karena mancingnya mancing bandeng mungkin. Ikan laut, di laut itu kita mancing. Ya malam-malam itu. Ya lumayan itu. Pergi mancing. Apa misalkan yang lain-lainnya? Jalan-jalan itu boleh, tapi kalau jalan-jalannya sampai berlebihan, itu tidak boleh juga. Ya. Jadi jangan sampai kita itu dilalaikan dari mengerjakan perkara yang mubah sampai berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan, maka itu masuk ke dalam perkara yang dimakruhkan, dilarang di dalam syariat. Banyak ya perkara-perkara yang mubah yang insya Allah antum pahami. Ya. Nah kalau tidak bisa yang nomor 5, masuk ke nomor 6. Apa nomor 6 itu? Kita disibukkan dengan perkara yang bukan prioritas, sehingga meninggalkan sesuatu yang contoh. Nah yang dibawakan contohnya begini. Sibuk sholat malam tapi lupa sholat subuh. Nah itu dia. Sibuk sholat malam tapi lupa sholat malam, Masya Allah jam 2 sampai jam 4:15. Kecapean, tidur, akhirnya bangun-bangun jam 6. Nah ini tidak boleh kayak gitu. Tidak diperbolehkan. Sholat malam penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu sholat subuh. Makanya kenapa kita disuruh untuk sholatnya itu di akhir waktu, supaya tidak meninggalkan sholat subuhnya. Hadza huwa jawab. Nah, sedangkan pintu yang terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau memang keenam pintu yang tadi tidak bisa, maka pintu yang terakhir ini semua orang pasti kena. Bahkan Nabi kena pintu yang ini. Kita diganggu ketika sedang melakukan ibadah. Baca Quran diganggu, disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Nah, Nabi itu pernah menceritakan, aku ketika sholat ada jin yang lewat depanku, aku cekik jin itu sampai keluar air liurnya. Dia diganggu Nabi SAW diganggu sama jin tersebut.
Masalahnya kita ini tidak bisa ngelihat jin masalahnya. Terus gimana tuh mau cekik jinnya itu? Tidak bisa kan? Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, gimana caranya kita melihat diri kita, apakah kita diganggu saat ibadah atau tidak? Perkara yang sangat sederhana itu bisa diambil dari perintah sholat, dari ibadah sholat. Sholat ketika antum takbir kemudian sudah mulai berpikir, oh kunci motor ini kayaknya ketinggalan, sudah itu sudah tandanya diganggu sama. Kalau sudah demikian, segera untuk berludah ke kiri. Sebanyak, kalau antum dalam sholat berjamaah jangan sampai mungkin gara-gara samping orang yang antum tidak senangi ya sekalian aja diludahin gitu kan. Jangan kalau itu. Ini golek perkara kalau. Terus gimana Ustaz? Kalau seandainya saya sholat tetap diganggu, antum batalkan sholat, antum pindah tempat. Antum pindah tempat. Maka diantara sunnah sebelum kita membaca yang lainnya, sunnah diantara sunnahnya kita disuruh berta'awudz di dalam sholat, bukan sebelum Ingat ya, bukan sebelum takbir. Setelah, yang sering salah dipraktekkan itu sebelum takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Salah kalau itu. Yang betul itu takbir dulu, setelah itu iftitah, baru sebelumnya membaca ta'awudz, baru baca Al-Fatihah. Itu sunnahnya. Sunnahnya bukan ta'awudz itu di luar, di dalam sholat ta'awudz itu. Jadi takbir Allahu akbar, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairika, itu doa iftitah yang pendek ya. Antum pakai yang panjang terserah. Karena riwayatnya ada banyak, itu ada 3 kalau nggak salah riwayatnya. Tapi jangan digabung 3-3-nya. Ya. Kita ini suka menggabung 3-3-nya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana inni wajatu. Kabira sama ini wajatu itu riwayatnya beda. Jadi pilih salah satu, jangan digabung. Kreatif orang Indonesia itu. Ya digabung. Ya pilih salah satu. Ya udah pilih yang pendek aja lah, gampang gitu kan. Ya, yang pendek itu. Nabi itu sering pakai yang pendek. Ya. Apalagi kalau posisinya antum jadi imam, jangan yang panjang-panjang. Ya, pilih yang pendek aja, doa-doa yang anunya itu. Ya. Nah, kenapa disunnahkan baca ta'awudz itu tadi? Supaya kita berlindung dari godaan-godaan syaitan. Ketika lagi baca Quran, lagi ngaji, kadang-kadang ada gitu kan, apalagi orang-orang baru ngaji itu dia suka diganggu sama syaitan. Ya. Akhirnya nanti tunggu ustadznya keluar, Ustadz boleh selfie Ustadz, cek, upload. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Ustadz Fulan gitu kan. Ikut kajiannya gitu. Antum foto, antum foto nggak bisa masuk surga, antum nggak foto juga nggak masuk neraka jemaah. Subhanallah. Nah itu 7 pintu kata Imam Ibnu Qayyim yang menyebabkan kita itu dijerumuskan ke dalam kesesatan tersebut. Ya. Nah sebelum itu terjadi kita bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala dari kelalaian. Nah itu kan tadi yang saya sebutkan kelalaiannya, karena pintu yang nomor berapa tadi itu? Nomor 5. Perkara-perkara yang mubah dijadikan kita lalai sehingga berlebihan. Terutama yang sering tertimpa ini orang-orang sudah ngaji. Ya, yang mubah-mubah ini. Kan mubah Ustaz. Enggak apa-apa kan? Tapi kalau mubahnya berlebihan, contoh saja ya, makan itu tuh perkara yang menjadi perkara primer manusia. Tapi kalau makan sampai berlebihan, Allah kenakan dalam Al-Quran, wala tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanas. Tidak boleh makan berlebihan itu. Apalagi itu menjadi sumber penyakit, menjadi tidak dibolehkan dalam agama kita. Makan sampai nggak bisa bawa perut, akhirnya nggak sholat, nggak ibadah, nggak fokus. Kalau antum buka bukunya Syekh Abdul Muhsin Asy-Syuwai'ar, salah seorang khatib di Masjid An-Nabawi, ya, khatib dan imam di Masjid An-Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Asy-Syuwai'ar namanya.
Beliau punya buku kecil namanya Mutun Thalib namanya. Itu buku yang sering dipakai oleh siswa-siswa ya di kota Medina untuk dijadikan sebagai hafalan. Jadi anak-anak kecil yang kita sering lihat di Masjid Nabawi halaqah itu pakai itu ya. Ya, itu sudah hafal luar kepala kalau kita belum masuk itu. Itu kan ada 7 jilid, ada 5 jilid. Tebal-tebal segini tebal-tebalnya. Buku saku tapi 5 jilid segini tebal-tebalnya. Ya, ada Nawakilul Islam Usul Salasa itu dihafal sama mereka. Ya, anak-anak SD itu SD. Kita anak-anak kita sudah umur 60 tahun udah hafal kita. Ya, yang hafal kita itu utang orang yang kita hafal. Kamu punya utang sama saya segini gitu kan. Itu dihafal. Nah, beliau menyebutkan di pembahasan terkait masalah kiat-kiat menghafal Quran. Salah satu sebab orang nggak bisa menghafal Quran itu apa sih? Banyak makan. Makanya orang yang kalau selesai makan itu tidak dianjurkan hafal Quran karena tidak fokus. Kapan waktu terbaik hafal Quran itu? Tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, tengah-tengah. Tengah-tengah dia. Itu kondisi seseorang yang bagus hafal Quran. Kalau terlalu kenyang juga buat ngantuk, terlalu lapar juga nggak fokus. Ya kayak kita belajar tapi sangat lapar itu nggak bisa masuk ya, Bang. Tengah-tengah. Nah itu beliau sebutkan sampai segitunya. Penghafal Quran itu kalau mau jangan sampai makanya coba lihat pondok-pondok yang menghafal Quran rata-rata santri-santrinya itu gemuk, kurus-kurus. Karena jarang dikasih makan yang banyak. Iya. Dan makannya tidak boleh enak-enak. Akhirnya nanti kepikiran makanan bukan kepikiran Qurannya. Contoh pergi ke pondok-pondok tahfidz itu. Terong, tahu, tempe, telur, tongkol, teri. Tapi pondok-pondok sekarang tuh ya mewah ya. Ya, dulu kita pondok dulu itu. Aduh. Satu nampan 5 orang kita makan. Jadi yang kuat makan yang paling banyak dia. Kalau yang sedikit yang lambat itu makannya nggak dapat banyak dia. Ya, dulu kita gitu. Sekarang masya Allah. Ya. Apalagi dengan adanya corona itu merubah sistem makan pondok. Tidak boleh pakai nampan sekarang, pakai piring sendiri. Kalau kita dulu pakai nampan. Enak pakai nampan itu. Ya. Apa enaknya? Jadi kita bisa pergi duluan, sisanya biar dihabiskan sama teman. Kalau kita yang terakhir, kita yang harus ngabisan. Itu masalahnya. Ya, jadi jamaah, Al-Imam Al-Qurtubi ingin menasihati kepada kita supaya kita ini keluar dari kelalaian ini. Bahaya lalai ini. Karena lalai ini menjadikan kita akan terhalang dari segala kebaikan. Ya, terhalang dari segala kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka sudah saatnya kita itu mengingat akhirat, mengingat kehidupan kita di akhirat. Ya, sudah saatnya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya sebelum kematian itu datang dan sebelum tubuh itu tidak akan bisa melakukan apapun. Maka ingatlah sabda Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hadimil ladat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Nah, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Mana bapaknya? Oh itu. Ada pertanyaan Pak? Oh nggak ada. Siap. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Ya, berikanlah peringatan. Sesungguhnya engkau itu adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Ayat ini sebenarnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk memperingatkan kepada orang-orang kafir supaya mereka itu ingat kepada kehidupan akhirat. Karena di antara perkara yang mereka kufurkan kepada Nabi SAW, mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Makanya mereka mengolok Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Muhammad, mana neraka yang kau janjikan kepada aku?" katanya. Abu Lahab
Siapa namanya, Abu Jahal terang-terangan ngomong sama Nabi, ya Muhammad, ainan nar allati kuntum tu'adun, mana sih neraka yang engkau janjikan kepada kami itu, mana? Apakah engkau benar-benar sebagai seorang pendusta? Mana neraka itu? Makanya untuk baca surat At-Tur 13, 14, 15, 16, Allah mengolok mereka di situ. Hadhihin narul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang dijanjikan kepada kalian, diolok sama Allah Ta'ala. Ya. Afasirun hada antum la tubsirun? Apakah ini sihir ataukah kalian benar-benar tidak bisa melihat ini neraka? Sudah dimasukkan, diolok sama Allah Ta'ala. Yang lebih parah apa kata Allah? Islauha tasbiru aula fasbiru sawaun alaikum. Kalian mau sabar menghadapi siksaanku atau tidak, ya adabnya tetap sama. Mau kalian sabar, mau kalian tidak sabar, mau kalian bagaimanapun, adabnya tetap sama. Ya, diolok orang-orang kafir itu. Ini balasan karena mereka mengolok Nabi SAW. Maka ini hukuman. Orang-orang yang mengolok Nabi SAW itu bahaya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara pembatal keislaman seseorang itu adalah al-istihza'u biddin. Seseorang itu memperolok-olok agama. Tak boleh. Apalagi menjadikan itu bahan sebagai lelucon, candaan, bahan ketawa. Apalagi dengan model sekarang itu ada istilahnya stand up itu segala macam. Adalah ya juz ya. Oke lah kalau mereka jahil, mereka jatuh dalam dosa besar. Tapi kalau mereka sudah ngerti itu tidak boleh, itu bisa kufur, keluar dari Islam. Ya. Maka tidak boleh memperolok-olok agama itu. Jangankan itu memperolok agama ya, memperolok satu balasan dari agama saja itu tidak boleh. Misalkan Allah 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apaan itu? Kayak gitu misalkan, itu tidak boleh. Haram hukumnya itu. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, ayat itu diturunkan untuk memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka itu kembali sama Allah, beriman kepada Allah. Kenapa mereka diingatkan? Karena pada hakikatnya orang-orang musyrikin jahiliyah sebelumnya berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sampai fenomena datangnya Amr ibn Luhai al-Huzai membawa patung dari Yaman untuk dibawa ke kota Mekah. Sampai itu. Sebelumnya ala millati Ibrahim, mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Dari situ satu pelajaran yang bisa dipetik jemaah, bahwasanya umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah tidak melazimkan mereka itu diutus kepada kaum yang lain. Artinya dalam satu negara itu, dalam satu tempat, seperti dalam orang Mekah itu sendiri, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama di atas agamanya Nabi Ibrahim, ada yang beragama Yahudi. Jadi tidak mengharuskan mereka itu harus mengikuti ini, tidak. Tapi ketika Islam datang semuanya itu harus mengikuti Nah itu dia. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang diantara keistimewaan yang Allah diberikan kepada beliau oleh Allah, kata beliau, bu'itsu linnasi kafa, aku diutus kepada seluruh manusia. Kalau mereka para nabi diutus kepada kaum-kaumnya saja, tapi aku diutus kepada seluruh manusia. Bukan hanya manusia, kepada jin pun, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Makanya tadi saya sebutkan, kalau ada teman, sohib kita, kerabat kita yang suka memberikan kita nasihat kebaikan, terima. Menerima kebaikan itu bagus. Di antara ciri orang itu adalah orang yang dimuliakan sama Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mudah menerima nasihat, apalagi itu nasihat kebaikan. Ya. Status kita ngaji lama itu tidak menjamin diri kita terlepas dari kesalahan. Tidak menjamin. Karena manusia itu bisa salah. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita dapati sebagian orang karena statusnya ngaji sudah lama, mereka enggan untuk dinasehati. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Saya lihat beberapa para asatidzah kita
dengan keilmuan mereka yang luar biasa, mereka diberikan nasihat, masya Allah, mau menerima mereka. Ya, mau menerima. Saya pernah lihat fenomena yang sangat bagus sekali di kota Madinah dari kisah Syekh Abdul Muhsin. Mungkin karena beliau lupa, sehingga di selesai majlis beliau didatangi oleh al-muhadir yang hadir di situ. Kemudian beliau disampaikan sebuah nasihat gitu. Istilah bukan nasihat mungkin ya, itu masukan gitu kan, karena mungkin beliau lupa. Maka tidak segan-segan Syekh Abdul Muhsin mengatakan jazakallahu khair wa zadakallahu ilman. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepadamu dan ilmu kepadamu. Sekelas ulama besar, sekelas Syekh Abdul Muhsin, beliau seorang ulama hadis, ulama paling senior sekarang di kota Madinah, tidak malu untuk menerima masukan gitu loh maksudnya. Terima masukan. Anak beliau beda lagi, Syekh Abdul Razak. Di hari besoknya, ya, didatangi. Apa yang beliau lakukan? Beliau cium orang itu, dicium keningnya. Kita kan kadang-kadang suka mencium keningnya Syekh kan. Beliau yang cium keningnya. Jadi Syekh Abdul Razak yang mencium kening orang itu. Ini sikap para ulama. Bagaimana mereka luar biasa. Tidak malu untuk diberikan nasihat. Oh, luar biasa. Ya, dan itu banyak kita dapat di Syekh Ali Hasan. Masya Allah, rahimahullah, dengan keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Beliau tidak segan-segan, tidak malu untuk menerima nasihat dari yang lainnya. Ya, padahal dengan status beliau sebagai seorang syekh kibar, ulama, ilmu beliau luar biasa. Ya, ilmunya Syekh Ali Hasan itu mungkin kalau kita pelajari ya, kayaknya usia kita duluan yang habis belum ilmunya. Saking luasnya ilmu beliau itu, luas sekali ilmu Syekh Ali Hasan. Makanya ketika beliau meninggal dunia, termasuk kehilangan yang luar biasa dari dunia Islam. Kita kehilangan seorang sosok ulama yang sangat kuat secara keilmuan, yang sangat kuat secara hujjah. Makanya kan beliau di negara kita dijadikan sebagai orang yang memberikan masukan kepada pelaku teroris. Hadza huwa. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan jemaah. Kurang lebih kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dari antum semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.